subtemanya binatang darat, subtemanya binatang peliharaan. Untuk model pembelajarannya pakai model problem based learning. Metodenya metode demonstrasi bercakap
Yang menilai pelaku nantinya jadi oke siap bos ini Paris rapi boleh buat parah.
Ayo,
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta di webinar kita pada pagi hari ini. Yang mana webinar kita pada pagi hari ini memiliki tema yaitu analisis regresi menggunakan software SPSS. Nah, pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Abdul Qadir Muslim, MPD. Berikutnya saya ucapkan selamat datang dan yang terhormat kepada Rania Sukmana selaku tutor dan praktisi kita. Dan yang terakhir saya ucapkan yang terhormat kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Nah, untuk melancarkan acara dan agenda kita sampai akhir nanti, marilah sebelum acara terlebih dahulu kita memanjatkan doa. Pertama-tama langsung saya pimpin. Untuk memimpin acara kita pada pagi hari ini, langsung kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillah. Selesai. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita memasuki agenda pertama kita. Nah, agenda pertama kita akan langsung diisi oleh pemateri handal kita. Kita akan belajar mengenai apa sih regresi itu, kira-kira teori-teori apa sih yang akan kita pelajari. Nah, mari kita belajar bersama-sama, langsung saja kita sambut pemateri pertama kita, yaitu Bapak Dr. Abdul Qadir Muslim, MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Erza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih. Yang saya hormati tim Jaringan Kampus Merdeka atau JKM. Pemateri yang kedua yaitu Mbak Rania, serta seluruh partisipan ya dalam acara analisis regresi dengan software SPSS. Puji syukur kepada Tuhan Allah SWT pada pagi ini kita bisa bertatap muka secara virtual karena kebutuhan era saat ini kita bisa di mana saja begitu ya. Dan kebetulan saya penelitian tahun lalu menyusun penelitian tentang virtual laboratory. Jadi kita belajar atau mempraktekkan sebuah ilmu, khususnya statistik gitu ya. Kita tidak terikat oleh ruang dan waktu, bisa di mana aja. Terutama praktek analisis data begitu ya. Jadi harapannya pada materi hari ini teman-teman bisa mempraktekkan apa yang kita diskusikan bersama hari ini. Kita sama-sama belajar teman-teman. Karena ini adalah ilmu praktek, maka mau tidak mau kita harus terbiasa mempraktekkannya. Teman-teman kalau hanya ikut sekali tidak pernah mempraktekkan itu biasanya seringkali lupa gitu ya. Karena ini ilmu praktek. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Mbak moderator tadi ya, bahwa bentar saya mau share screen materi. Oke. Sudah terlihat Mbak Erza? Mbak moderator, sudah terlihat? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Ya. Sebelum kita praktek, paling tidak kita punya gambaran nih. Sebenarnya dari dua pendekatan metode penelitian itu kan pendekatan kualitatif, kuantitatif ya. Yang telah kita ketahui bahwasanya pendekatan kuantitatif itu kalau secara filosofis menggunakan positivisme. Sedangkan kualitatif itu post-positivisme. Seperti itu teman-teman. Yang positivisme itu cenderung menguji teori. Menguji teori yang berupa hipotesis. Jadi kita menyusun teori-teori sebelumnya, terus kita akhirnya membuat asumsi sebuah uji hipotesis. Uji hipotesis itu kita ujikan di tempat lain atau di populasi lain atau di sampel lain. Lalu kita hitung menggunakan statistik ya, statistik inferensial namanya. Nah, oleh karena itu kita
sebelum kita melakukan praktek, paling tidak kita merefresh ulang ya. Sebenarnya analisis data kuantitatif itu seperti apa sederhananya, teman-teman. Oke, perkenalkan saya Abdul Qadir Muslim. Saya saat ini sedang mengabdi di Universitas Brawijaya Malang, teman-teman. Sebelum kita beranjak kepada teori, ya, ini pentingnya kenapa ilmu praktek ini penting, begitu ya, teman-teman. Harapannya video rekaman ini bisa diperoleh oleh masing-masing peserta. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan materi hari ini yang disampaikan oleh pemateri, itu hanya mendengar dan membaca. Jadi dengar, melihat, jadi hanya 20%, gitu ya. Hitung-hitung kalau teman-teman bisa sambil praktek tuh mengikuti petunjuk dari pemateri. Jadi apa ya? Jadi ada 2 device ya. Laptop satu Zoom yang saat ini ditampilkan, laptop yang kedua untuk mempraktekkan, gitu ya. Berarti demonstrasi. Jadi kita lihat demonstrasi kita berarti 30%. Yang paling bagus gitu ya dalam teori metode pembelajaran, ya, metode dan daya serap belajar menurut Sousa David, teman-teman, itu minimal mempraktekkan, ya. Bukan hanya melihat demonstrasi, tetapi juga teman-teman mempraktekkan. Jadi setelah melihat video ini atau saat sedang menonton kegiatan materi ini, teman-teman juga mempraktekkan tuh, sehingga minimal 75% teman-teman bisa menyerap, ya, menyerap sumber belajar yang diberikan oleh pemateri. Lebih-lebih nanti ketika kalian bisa mempraktekkan, itu mengajarkan kepada orang lain. Itu bisa 90%, teman-teman. Jadi misalnya nih, hari ini belajar analisis data regresi gitu ya dengan SPSS, dipraktekkan sendiri, lalu diajarkan tuh ke teman-teman ya, teman-teman kuliah atau teman-teman kerja, supaya bisa 90%. Apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Itu mungkin intermezzo kita, teman-teman. Baik. Karena ini adalah analisis regresi dengan SPSS, maka mau tidak mau berarti analisis data kuantitatif gitu ya. Ketika berbicara kuantitatif itu kan berbicara statistik. Sehingga statistik itu awalnya kalau dulu teman-teman sebelum SPSS kita mengerjakannya secara manual ya. Kita menggunakan rumus-rumus, tetapi dengan perkembangan teknologi kita bisa menganalisis data statistik tersebut itu hanya atau dibantu dengan aplikasi-aplikasi. Saat ini yang lagi ngetrend dan lagi gratis ya, itu menggunakan RStudio misalnya. Tapi dasar yang harus kita pahami saat ini adalah SPSS. Kenapa SPSS? Karena SPSS itu aplikasi yang paling dasar ya. Sebelum kita memahami misalnya analisis SEM dalam kuantitatif itu menggunakan PLS yang sederhana misalnya. Menggunakan Amos, menggunakan Lisrel. Nah, dasarnya ini adalah di SPSS, teman-teman. Kita mungkin sudah mahir menggunakan Excel, tapi mau tidak mau yang lebih aplikatif dalam penggunaan statistik itu adalah SPSS. Sebelum kita beranjak ke SPSS, kita lebih mengenal dulu apa statistik untuk analisis data. Ya. Jadi kalau kita pahami teman-teman dalam analisis data kuantitatif, itu statistik itu menggunakan 2 analisis data menggunakan statistik. Yaitu yang pertama untuk analisis deskriptif, itu pasti ya, dalam penelitian teman-teman, analisis deskriptif itu wajib dilakukan. Karena untuk memperkenalkan atau mengorek pada setiap variabel. Kita deskripsikan nih, kecenderungannya bagaimana setiap variabel di sebuah populasi atau perwakilan dari populasi, ya ini sampel. Baru yang kedua inferensial. Inferensial ini teman-teman dibagi menjadi 2 tuh. Ada parametris, ada non parametris. Kalau parametris itu ada uji asumsinya.
Asumsi itu karena dia menggunakan kriteria-kriteria sebagai perwakilan dari populasi, yaitu sampel. Ya, sedangkan non parametris itu tidak ada uji asumsi. Sehingga ketika data kita tidak normal, dia dilakukan uji asumsi terhadap populasi itu, maka kita disarankan menggunakan non parametris. Begitu ya, teman-teman. Oke, sedangkan yang parametris karena ini lebih melihat karakteristik sebuah populasi yang diwakilkan oleh sampel, maka harus distribusinya harus terlihat jelas gitu ya. Sehingga teman-teman untuk melanjutkan ke analisis data regresi maka perlu uji asumsi tadi. Uji normalitas misalnya, uji multikolinearitas yang harus dipenuhi untuk melakukan statistik inferensial parametris. Sederhananya seperti itu. Ya. Analisis data itu teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi ada yang menggambarkan deskriptif ya. Misalnya kalau menggambarkan itu perhitungan rata-rata ya, perhitungan rata-rata respon dari responden pada setiap variabel atau perhitungan persentase itu. Kira-kira persentasenya yang setuju itu berapa persen ya. Itu cenderungnya penelitian deskriptif teman-teman. Ini yang paling sederhana dalam analisis data karena hanya menggambarkan kecenderungannya responden itu rata-ratanya seperti apa ya, atau menggunakan persentase yang lebih banyak setuju berapa persen tuh. Ini biasanya survei-survei yang sangat sederhana ya teman-teman. Misalnya kalau saat ini yang lagi ngetren tuh survei calon presiden tuh, misalnya di Twitter atau di polling Zoom ya, melakukan polling itu langsung tergambar persentasenya. Yang memilih calon A itu berapa persen. Itu bisa dilihat rata-ratanya juga ya. Yang menjawab untuk calon presiden yang kedua itu berapa persen. Lalu yang kedua adalah pengujian hipotesis. Yang akan kita pelajari hari ini adalah menguji hipotesis ya. Ada pengujian hipotesis itu yang deskriptif. Ya, deskriptif itu ya untuk mengetahui kira-kira hipotesis itu terbukti apa tidak. Maka dideskripsikan bagaimana pengaruhnya. Misalnya kalau uji hipotesis deskriptif itu tidak perlu perbandingan. Hanya misalnya X1 terhadap Y itu kalau hipotesisnya berpengaruh gitu ya. Maka kira-kira kalau diuji cobakan bagaimana? Maka dideskripsikan tuh signifikansinya berapa, nilai T-nya berapa misalnya ya. Sehingga itu hipotesis deskriptif yang paling sederhana. Lalu hipotesis komparatif. Itu ada tuh yang namanya penelitian analisis data, penelitian kuantitatif yang komparatif. Kira-kira kalau di tempat lain itu terjawabnya berapa tuh? Hipotesisnya terjawab atau tidak? Kalau di tempat lain di penelitian yang sama kira-kira dibandingkan ya. Bisa saja di sampel A dengan sampel B berbeda. Sehingga hipotesis komparatif itu ada penelitian misalnya bagaimana kualitas pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Kota Surabaya dengan Semarang misalnya. Pengaruh pelayanan rumah sakit terhadap kepuasan pasien. Maka dibandingkan tuh hipotesis antara di Surabaya dengan di Semarang. Ada yang sangat asosiatif teman-teman, yang kompleks ya. Dia menggunakan path analysis, menggunakan structural equational modeling. Itu biasanya menguji model teman-teman ya. Misalnya variabelnya ada variabel intervening atau variabel perantara. Itu biasanya menggunakan SEM yang lebih asosiatif ataupun analisis jalur. Misalnya variabel A itu apabila melalui variabel B terhadap variabel independen C itu bagaimana antara yang langsung dengan tidak langsung. Ya, itu menggunakan yang ketiga, teman-teman. Itu model pengujian hipotesis. Selanjutnya, teman-teman, ini bentuk pengukuran nih. Pertimbangan memilih teknik statistik. Dia menggunakan apa ujinya?
Misalnya kalau nominal, kalau deskriptif maka menggunakan binomial C1 sampel. Misalnya kalau komparatif, kalau yang nominal datanya ya teman-teman. Teman-teman kan datanya bisa kelihatan tuh apa nominal, apa ordinal, apa interval. Maka di sini teman-teman ada penentuannya tuh, pertimbangan memilih teknik statistiknya. Misalnya kalau ordinal maka dipilih run test misalnya. Ini akan lebih lengkap. Kita hari ini itu teman-teman, ini terkait dengan yang sederhana aja, analisis regresi ya. Kira-kira bagaimana nilai t-test misalnya ya, atau menggunakan kalau komparatif kita lihat nih data sintesnya atau ANOVA-nya kita lihat, sehingga teman-teman bisa memahami nih yang cocok untuk perhitungan memilih teknik statistik, pertimbangannya itu apa. Ini bentuk hipotesis, kira-kira saya mengukurnya menggunakan apa. Nanti ini di SPSS muncul semua teman-teman di outputnya. Selanjutnya teman-teman, setelah kita paham ini, sebenarnya kuantitatif itu sederhananya seperti ini nih ya. Jadi kuantitatif itu terutama yang parametris, teman-teman, sederhananya kuantitatif itu ada istilah sampel, ya, sehingga statistik deskriptif ini bukan ke analisis deskriptif, analisis regresi ya, lebih ke analisis deskriptif. Itu menjelaskan kira-kira hasil dari sebuah hasil penelitian survei yang dilakukan pada sebuah populasi itu diwakili oleh sampel. Jadi kita tidak perlu menyebar angket kita ke seluruh populasi, teman-teman. Cukup ke sampel dari populasi itu, sehingga bisa menggambarkan dari populasi yang kita uji. Misalnya kalau populasi kita sebuah kecamatan ya, kecamatan misalnya bukan puskesmas ya, misalnya UMKM di kecamatan A misalnya, maka kita tidak perlu menyebarkan seluruh survei itu ke seluruh anggota UMKM di kecamatan itu. Kita menggunakan sampel apa? Penentuan sampelnya menggunakan rumusnya siapa? Dan itu bisa mewakili populasi, teman-teman. Ya, itu sederhananya dari analisis data kuantitatif. Ini statistik inferensial ya, bisa diwakili dari sampel tadi ya. Kalau deskriptif tadi sebenarnya bisa melihat dari populasinya keseluruhan dan dilihat dari sampelnya. Yang inferensial juga sama. Ya. Statistik inferensial ini kan dibagi jadi dua tadi ya, ada parametris, ada non parametris, teman-teman. Kalau populasinya tidak jelas gitu ya, maka non parametris tadi, karena dia tidak ada uji asumsi. Tapi kalau yang parametris, untuk bisa mengukur sebuah populasi, maka harus ada uji asumsi tadi. Maka disebutnya statistik inferensial. Bisa digeneralisir, bisa dikesimpulkan bahwasanya di sebuah populasi diwakili oleh sampel. Itu kalau statistik parametris, teman-teman. Kalau non parametris karena uji asumsinya tidak dilakukan ya, maka tidak perlu kita melihat atau tidak bisa digeneralisir. Itu sederhana dari analisis data kuantitatif. Nah, ini hipotesis yang sering diuji, teman-teman ya. Ada untuk memprediksi variabel, nilai variabel ya. Ada komparatif 2 atau lebih 2 sampel yang saya tadi sampaikan antara rumah sakit di Surabaya dengan Semarang misalnya. Ada multivariabel ya. Ada multivariat, ada PET dan SEM. Ini yang regresi, teman-teman. Ini nanti masuk pada uni dan multivariabel. Nanti Mbak Rania akan menjelaskan regresi sederhana dan regresi berganda, gitu ya.
Sehingga teman-teman kira-kira kalau regresi sederhana itu kan hanya dua variabel ya, dependen dan independen. Sedangkan kalau yang bersama ya, yang berganda, X-nya atau independennya ada dua, baru dependennya ada satu atau kebalikannya. Sehingga ada pengaruh bersama-sama antara X1 dan X2 terhadap Y. Sederhananya seperti itu. Ini teman-teman terkait dengan kalau kita lihat hipotesis dan statistik yang digunakan bila data interval atau rasio. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, pertimbangan untuk perhitungan statistik. Ya, dari sini hipotesisnya maka akan kita bisa tentukan apabila datanya interval atau rasio, maka statisnya menggunakan apa, ya. Misalnya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X terhadap Y, maka menggunakan korelasi koefisien regresi sederhana. Kalau misalnya ada hubungan yang positif dan signifikan antara X dengan Y, ini bisa menggunakan korelasi. Di sini statistiknya teman-teman bisa kita tentukan sejak awal. Kira-kira statistiknya saya mau menggunakan apa. Ya. Misalnya nih, kalau yang regresi ganda, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Kalau koefisiensi regresi ganda. Sedangkan kalau korelasi itu hanya hubungan, ya. Hubungan yang positif dan signifikan antara X1, X2, X3, dan Y. Itu hanya korelasi. Karena kita akan belajar regresi, maka biasanya kita akan melihat pengaruhnya nih. Tidak hanya hubungan ya, tapi pengaruhnya seperti apa. Itu menggunakan regresi sederhana atau regresi ganda. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam kuantitatif, teman-teman, itu banyak menggunakan berbagai macam aplikasi ya. Ini ada Excel, ada SPSS, ada Stata, ada PLS. Kalau kita menggunakan SEM ya, ada Amos, ada Lisrel, ada RStudio. Ini lebih fleksibel kalau RStudio. Bisa untuk berbagai macam pengolahan data dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar analisis data SPSS yang akan kita gunakan, yaitu analisis regresi. Yaitu menguji pengaruh ya yang signifikan dan positif antara X ya terhadap Y. Ya, itu akan kita dipraktekkan bersama-sama dengan Mbak Rania untuk bagaimana mengolah analisis data regresi dengan SPSS. Oke, coba saya akan tampilkan. Oke. Ini habis ini praktek dengan Mbak Rania. Apa itu SPSS, teman-teman? SPSS ini adalah software untuk analisis data statistik ya. Diproduksi oleh SPSS sejak tahun 1968. SPSS itu teman-teman singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian survei ya, dan cenderungnya itu pada keilmuan sosial, bukan eksperimen ya teman-teman. Uji coba lab itu berbeda. Terakhir berubah menjadi Statistical Product and Service Solutions. Itu singkatan dari SPSS. Lalu sejak tahun 2009 ya, SPSS ini diakuisisi tuh. Dibeli sahamnya oleh IBM sejak tahun 2009. Sehingga aplikasi ya saat ini terutama yang SPSS 25, 26 ya, itu ada sebutan IBM SPSS Statistics. Karena sudah diakuisisi oleh IBM tadi, teman-teman. Versi terakhir ya dari SPSS itu kalau tidak salah versi terakhirnya 28. Yang dibagikan ke teman-teman kalau tidak salah SPSS 25 apa 26 ya. Sehingga SPSS ini cenderungnya
masuk kategori komersial software. Jadi harus beli ya. Karena ini tidak gratis seperti RStudio. Ya. Ini bedanya dengan SPSS yang lama, ada beberapa paket tambahan ya. Ada seperti yang ditampilkan di layar, teman-teman, dan yang dibagikan ke teman-teman itu crack ya. Kita beli, kita crack sehingga teman-teman tidak perlu update. Bukan trial ya. Sebenarnya bisa dikatakan ilegal ya, teman-teman. Tapi itu bisa dipakai selamanya. Format filenya, format dasar dari SPSS itu identik dengan format SAV. Itu format data dasar dari SPSS. Format lainnya, teman-teman, itu bisa impor dari Excel misalnya, dari CSV, dari DAT, dan lain sebagainya. Format file output dari SPSS, teman-teman, itu berupa SPV. Sedangkan format file sintaksnya itu berupa .SPSS. Ya. Ini teman-teman, kalau ini akan disampaikan juga oleh Mbak Rania, ini kita bisa melalui sintak. Sehingga teman-teman tidak manual satu-satu ketika ada penambahan data. Kita tinggal menyimpan sintak yang kita simpan. Sehingga enak ketika menggunakan sintak pada format file SPSS. Ini yang terbaru ya. Kalau yang SPSS lama itu tidak ada menu sintaknya, teman-teman. Sehingga perintahnya itu bisa kita simpan tuh. Ya. Dari deskriptif, analisis deskriptif ya, uji asumsi, uji normalitas misalnya. Lalu uji korelasi ya, regresi. Itu perintahnya bisa kita simpan. Ketika ada data tambahan tinggal di-run aja menggunakan data sintak tadi. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rania. Ini pilihan kita tidak menggunakan SPSS. Yang pertama mahal, karena memang mahal ya yang berbayar ya. Makanya panitia berbaik hati tuh ke teman-teman. Karena diberikan crack-nya. Sehingga teman-teman tidak perlu beli ya. Terus paket dasar kemampuannya terbatas ya, tidak seperti RStudio. Dan cenderungnya SPSS ini berat bagi komputer. Ini alasan kenapa tidak menggunakan SPSS dalam analisis data. Yang poin pertama ini menjadi alasan penting kenapa tidak menggunakan SPSS. Alasan kenapa menggunakan SPSS karena kaya akan analisis statistik. Terus outputnya sangat komunikatif dan menarik ya. Karena seluruh apa kebutuhan kita itu ada di SPSS. Mau uji apa saja di situ ada, teman-teman. Terus sebagai layanan konsultasi dan pelatihan tersedia. Dan SPSS cukup terkenal ya. Bagi yang menggunakan kuantitatif maka tidak lepas dengan SPSS. Asumsi mindset dasarnya seperti itu. Ya, tipe data dalam SPSS nanti akan disampaikan oleh Mbak Rania ya, termasuk praktek ini. Kita akan melakukan uji asumsi ini dulu ya. Dan ini akan dipraktekkan oleh Mbak Rania. Ini ada analisis regresi, teman-teman. Nanti akan dipraktekkan bersama-sama karena bahan datanya sudah disiapkan oleh tim. Teman-teman bisa menggunakan 2 device ya untuk mempraktekkan analisis regresi dengan SPSS. Jadi sebelum melakukan analisis regresi kita harus uji asumsi dulu ya. Akan juga dijelaskan oleh Mbak Rania. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pengenalan analisis data kuantitatif dengan SPSS. Apabila ada pertanyaan nanti bisa di akhir. Saat ini yang paling penting adalah praktek langsung. Ya, teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana menguji hipotesis yang sudah kita susun dari kerangka berpikir dan teori-teori yang sebelumnya kita identifikasi,
Lalu kita uji cobakan. Bagaimana pengaruh X1 secara positif terhadap Y. X terhadap Y. Gitu ya. Ada pengaruh antara X dan Y, kita akan uji coba dengan analisis regresi. Baik, terima kasih. Itu pengantar singkat dari saya. Ini lebih banyak ke prakteknya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di sesi terakhir. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Moderator. Mbak Moderator, Mbak Rania. Mbak Moderatornya masih gabung dengan kita. Oke, mungkin langsung aja kali ya Oke, silakan Mbak saya. Rania. Ya, baik. Terima kasih Pak Kodir atas penjelasannya tadi. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang teman-teman semua di sini. Perkenalkan, nama saya Rania. Di sini sebagai praktisi untuk teori analisis regresi bertanda menggunakan SPSS. Mungkin di sini langsung saja untuk prakteknya, saya izin share screen terlebih dahulu. Bahan untuk analisis datanya sudah diberikan ke peserta, Mbak Rania? Sudah ya? Sudah ada di link yang kemarin sudah dibagikan di grup ya. Untuk share screen-nya apakah sudah masuk? Sudah, Mbak Rania, aman. Aman. Oke. Baik, kita berkenalan dulu tentang analisis regresi berganda tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kodir. Di sini kita ingin mencoba dengan salah satu data, yaitu dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Building Information Modeling pada BUMN konstruksi. Di sini ini hanya sebagai contoh data saja. Ini ada 6 variabel total dengan satu variabel Y atau dependennya. Itu adalah penerapan BIM di BUMN konstruksi. Dengan 5 variabel independennya, ada peraturan dan regulasi, sumber daya manusia, software BIM, biaya dan investasi, serta manajemen perusahaan. Di bagian Excel-nya sini sudah ada contoh datanya, sudah dibagikan ya kemarin. Ada total 6 variabel. Oke, kita coba masuk ke SPSS. Di sini ada 2 bagian ya. Ada 2 bagian, ada data view dan variable view. Di bagian data view di sini, ini ntar untuk memasukkan variabel-variabelnya tadi, angka-angkanya untuk dimasukkan di sini. Kemudian di bagian variable view di sini, ini untuk properti dari variabelnya, dari nama, terus label yang mau dimasukkan, terus tipe datanya, gitu. Kita coba masukkan, mungkin dari teman-teman udah bisa memulai untuk mungkin mau menggunakan 2 device, silahkan, atau mau melihat share screen-nya terlebih dahulu juga monggo silahkan. Ini kita coba ya, di sini kita ingin memasukkan pertama itu variabel Y. Kemudian X1 sampai dengan X5-nya. Nah, baik, sudah. Nah, di sini kita bisa menggunakan bagian label ini sebagai dari nama variabel-variabelnya. Di sini Y sebagai penerapan BIM dan seterusnya. Kita copy paste seperti biasa saja, Ctrl-C kemudian di Ctrl-V. Begitu juga untuk variabel-variabel lainnya. 5, Bu. 5. Nomor 1. Enggak, nomor 4 aku. X2.
Oke, mungkin dari teman-teman yang mengikuti sudah Oke. Di sini properti variabelnya sudah dimasukkan semua ya. Nah, karena datanya tadi ini tidak ada desimal atau angkanya berupa satuan dan sampai puluhan saja, ini desimal di bagian sini bisa kita turunkan menjadi 0. Di mana semua variabelnya tadi tidak menggunakan desimal. Jika data-data saudara-saudara semua menggunakan desimal, itu bisa disesuaikan desimal-desimalnya. Bisa 3 sampai 9 di belakang koma. Ini untuk lebar di sini nih sebagai width ini lebar datanya ya. Oke, untuk tipe datanya udah numerik semua. Lanjut ke data view. Di sini kita bisa langsung mempastekan copy paste datanya ya. Ini kita blok semua. Dan kita pastekan di ujung sini. Sehingga data sudah masuk. Dengan total tadi di Excel itu ada 60 data. Ini karena sampai 63 karena di atas ada judul. Ini ada 60 data. Oke, berarti semuanya sudah masuk ya, teman-teman semua. Oke. Mungkin dari teman-teman sudah mengikuti sampai sini, sudah memasukkan datanya. Terus kita kemudian masuk ke kita penjelasan dikit ya mengenai langkah-langkah dari uji analisis regresi berganda ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Qodir, tahapan analisis data dengan regresi berganda ini ada 2, yaitu pertama uji asumsi klasik dulu, atau biasanya kita menyebutnya dengan uji asumsi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda, yaitu ada uji T dan uji F-nya. Di mana untuk uji asumsi klasik di sini ada 4, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, kita langsung masuk ke langkah-langkah yang pertama. Oke, di sini ada kita masuk ya. Kita ke langkah yang pertama, yaitu analyze. Kemudian kita masuk ke regression, kemudian ke linear. Oke, di sini kita memasukkan variabel dependent-nya, yaitu variabel Y-nya, ke dalam kolom yang sebelah sini. Kita bisa menggunakan ini saja, dipencet bagian ininya. Kemudian untuk bagian kolom independennya ini, kita bisa memblok semua data X-nya atau variabel bebasnya, kemudian kita pindahkan. Sehingga 5 variabel X ini sudah masuk ke kolom independen. Kemudian kita lanjut untuk masuk ke bagian statistik, plot, save, option, style, dan bootstrap. Di sini kita menggunakan pertama yaitu adalah statistik. Nah, di sini kita misal kita ingin melihat statistika deskriptifnya, kita bisa mencentang bagian deskriptif di sini. Kemudian untuk collinearity diagnostik ini bisa untuk uji multikolinearitas, di mana itu untuk uji asumsi ya. Kemudian ada di sini bagian residual dari Bin-Watson, ini untuk uji autokorelasi. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa dicentang-centang dulu untuk di bagian statistik. Oke, kemudian mungkin kita lanjut ke bagian yang plot. Di sini kita ingin menguji heteroskedastisitas, di mana yang kita masukkan di sini adalah bagian di bagian Y ini adalah bagian S-resid atau residual datanya. Kemudian kita masukkan Z-pred atau istilahnya ini sebagai data prediksinya. Ini untuk menguji heteroskedastisitas. Kemudian di bagian sini standardized residual plot kita membutuhkan normal probability plot untuk uji normalitasnya. Jika ingin untuk mengeluarkan output histogram juga boleh dicentang. Ini hanya melihat hasil histogramnya nanti.
Oke, di sini udah ya untuk bagian scatter ini Y-nya S resid dan X-nya Z prep. Kemudian kita centang di bagian histogram dan normal probability plot-nya di bagian plot ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian save mungkin. Nah, di sini ada di bagian residual yang di sebelah kanan ini kita centang yang unstandardized. Di sini fungsinya untuk menguji normalitas dari data residual datanya. Kita di bagian save ini kita centang bagian ini saja, lainnya sudah dibiarkan. Kemudian kita continue. Untuk option ini tidak ada perubahan, kita menggunakan 0,05 taraf signifikansinya. Itu juga style juga aman, bootstrap juga aman. Tidak perlu ada yang diubah. Jadi yang diubah ini hanya di bagian statistik, plots, dan save. Kita di sini bisa langsung oke, sehingga nanti langsung muncul output-output yang telah dipilih tadi. Kita coba oke dulu. Oke, di sini keluar ya untuk output-output yang tadi telah dipilih. Ini contohnya. Nah, sekalian saja untuk bagian poin nomor 3 ini, itu kita akan menguji normalitas secara formal ini menggunakan, oh ya sebelumnya di sini menggunakan residual data yang tadi kita udah centang ya. Jadi muncul variabel baru yaitu residual datanya. Di sini kita menguji dengan normalitasnya dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita pilih yang variabel unstandardized residual. Ini merupakan variabel baru. Nah, ini kita udah pilih test distribution-nya normal. Oke, sampai sini mungkin aman ya. Kita coba lanjut. Ini langsung muncul juga output-nya. Nah, di bagian sini muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test ini untuk uji normalitasnya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke uji asumsi klasik yang pertama. Uji asumsi klasik pertama itu ada uji normalitas ya. Uji normalitas di sini dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik ini adalah model yang memiliki residual data berdistribusi normal. Secara visual, ini tuh bisa dilihat dari grafik yang normal probability plot. Kita zoom di sini. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kita secara visual uji normalitas dapat dilihat di bagian ini, normal probability plot of regression standardized residual, di mana model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data atau titik plotnya mengikuti garis diagonal. Nah, ini dilihat ya, teman-teman, garis diagonalnya, ini yang hitam. Nah, plot-plot ini merupakan dari datanya tadi. Nah, ini terlihat mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan sebenarnya secara visual ini data tersebut itu berdistribusi secara normal. Kita lanjut menggunakan secara formal. Ini bisa dilakukan dengan uji hipotesis Kolmogorov-Smirnov dengan residual data regresi. Jadi, baik secara visual dan secara formal ini menggunakan residual data. Nah, pengujian hipotesisnya itu H0 residual data berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Di sini menggunakan taraf signifikansi alfa ya. Kemudian kriteria ujinya itu H0 ditolak jika nilai p-value atau signifikansi kurang dari alfa. Nah, signifikansinya tuh dilihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, ada di bagian sini. Di bagian baris yang paling bawah, asim significance to tail, nilainya 0,2. Di mana nilai 0,2 ini kan tadi alfa itu 0,05 ya. Sehingga 0,2 ini lebih besar dari alfanya. Sehingga dapat dikatakan H0 itu diterima. Karena tadi kriteria ujinya H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari alfa.
sehingga H0 diterima, maka dapat dikatakan kesimpulannya itu residual data berdistribusi normal. Baik secara formal maupun visualnya ya, karena tadi mendapatkan kesimpulan dua-duanya bahwa data berdistribusi secara normal. Nah, kemudian kita lanjut untuk uji multikolinearitas, kita bisa ke bagian koefisien. Teman-teman ada di atas, agak atas ya ini. Nah, di bagian koefisien di sini, nah, untuk uji multikolinearitas itu dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear Bergedel. Nah, menurut Imam Ghazali tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance itu lebih dari 0,1 atau nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Kita bisa lihat di kolom 2 yang terakhir di bagian bawah sini. Nah, dilihat ya nilai ini merupakan output untuk uji multikolinearitas. Nah, toleransi di sini nilainya semuanya 5 variabel dari 5 variabel independen ini lebih dari 0,1. Nah, kemudian untuk nilai VIF-nya, ini juga 5 variabel independennya nilainya kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut itu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke. Kita langsung lanjut saja ke uji yang ketiga untuk uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitasnya. Di sini kita menggunakan output grafik scatter plot. Nah, di bagian sini, ini sudah muncul ya. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan. Nah, menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola pada gambar scatter plot ini, serta titik-titik itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sumbu Y, nah, ini ya, tersebar di atas dan bawah sumbu Y. Jadi tidak membentuk pola tertentu juga, biasanya salah satu kriterianya. Ini dilihat menyebar, meskipun ada beberapa bagian yang menggerombol ini masih dikatakan tidak apa-apa. Nah, dilihat dari grafik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk uji heteroskedastisitas itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data yang kita uji. Nah, untuk selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi itu menggunakan tabel dari model summary. Model summary ini ada di bagian atas-atas ya. Nah, nih. Di model summary ini, untuk uji autokorelasi itu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresinya. Nah, menurut Imam Ghazali ini tidak terjadi gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson ini ada di kolom terakhir pada tabel model summary, terletak di antara DU sampai dengan 4 min DU. DU di sini apa? DU di sini itu didapatkan dari tabel Darwin-Watson. Nah, ini ada contoh tabel Darwin-Watson. Tabel Darwin-Watson ini bisa dicari di Google. Itu ada banyak sekali tabel yang udah diupload. Gitu. Nah, ini ada tabel Darwin-Watson dengan alpha 5% ya. Nah, kan nilai DU dilihat pada tabel Darwin-Watson berdasarkan nilai K derajat bebas dan N jumlah data dan dengan signifikansi ini maaf maksudnya 0,5%. Nah, DU di sini kita lihat ya, K-nya kan tadi K itu merupakan derajat bebas di sini itu merupakan variabel independennya. Jadi jumlah variabel independennya itu ada berapa? Nah, tadi kan di contoh data yang kita gunakan, variabel independennya ini ada 5 ya. Atau variabel X-nya.
Nah, ada 5, maka dapat dikatakan nilai K di sini itu adalah 5. Jadi K derajat bebas atau variabel independennya. Nah, dan N jumlah data, di mana jumlah data di sini itu ada di bagian deskriptif statistik ya. Mungkin kalau teman-teman mau lihat, ini paling atas, tabelnya N di sini semuanya 60, sehingga jumlah data 60. Nah, kita lihat DU-nya ini, berarti kita lihat K-nya 5, N-nya 60. Kita lihat coba di tabel Darwin-Watson. Nah, mungkin, oke, di sini. Ini terlihat ya, K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan sampai K sama dengan 5. Nah, dengan N-nya itu ada di bagiannya sini. Jadi kita mencari K sama dengan 5, dan N sama dengan 60. Kita cari, oke, di bagian sini, N sama dengan 60, K sama dengan 5 ada di kolom yang paling ujung ya. Nah, di sini untuk tabel yang di bagian sini adalah DL, dan kita membutuhkan tabel yang DU. Nah, tabel DU di sini adalah 1,7671 nilainya. Jadi kita bisa masukkan nilai DU itu 1,7671. Kemudian untuk nilai 4 min DU ini dikurangi seperti biasa dan dapatkan hasil 2,2329. Nah, nilai Darwin-Watson kan tadi 1,911 ya. Maka dapat, maaf itu yang lagi on mic. Oke. Oke, untuk saya lanjutkan, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Maka didapatkan hasil ya, kan tadi tidak terjadi gejala autokorelasi jika nilainya berada di antara DU sampai dengan 4 min DU. Di mana nilai DU di sini adalah 1,7671, nilai Darwin-Watson 1,911, dan nilai 4 min DU-nya adalah 2,2329, sehingga dapat disimpulkan di sini tidak ada gejala autokorelasi. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan dengan 4 uji asumsi klasik di sini, 4 uji asumsi tersebut itu terpenuhi. Nah, bagaimana jika tidak terpenuhi? Itu bisa menggunakan transformasi data. Jadi kita lanjut untuk analisis regresi linear berganda. Yang pertama di sini adalah uji T. Uji ini dilakukan untuk mengetahui dari masing-masing koefisien parameter. Nah, menurut Imam Ghazali, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, hipotesis H0 itu koefisien XJ atau di sini menggunakan X1, X2, X3, X4, dan X5, itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk H1-nya, ada paling sedikit satu dari variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, menggunakan taraf signifikansi yang sama, yaitu alfa 0,05, terus kriteria ujinya H0 ditolak jika T hitung, atau T hitung di sini adalah hasil output dari software SPSS, itu lebih besar dari T alfa, N min K, di mana nilai di sini itu didapatkan dari tabel T, atau bisa juga kita cari di Excel. Nanti akan kita coba. Atau juga kita bisa menggunakan salah satu ujinya, yaitu signifikansi kurang dari alfa. Ini bebas bisa menggunakan salah satu dari ini, karena akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Kita langsung lihat untuk uji T di bagian tabel koefisien ya, saudara-saudara semua. Nah, di bagian tabel koefisien di sini, nah, kita menggunakan tabel koefisien, kolom T, dan kolom signifikansi. Nah, ini sudah terlihat outputnya. Nah, kita karena sudah didapatkan ini merupakan T hitung dan ini signifikansi, kita mencoba cari nilai dari T alfa N min K, atau kita biasa menyebutnya dengan T tabel. Nah, T tabel ini alfa yang digunakan kan 0,05.
Kemudian N-K seperti tadi, N adalah jumlah data dan K adalah derajat bebas, yaitu variabel independen, maka kita cari T 0,05, 55. Atau di sini T alfa, N-K itu yang dicari 0,05 sama 55 ya. Kita coba lihat menggunakan tabel ya. Di sini tabel ini juga udah banyak di Google. Ini merupakan tabel distribusi T ya. Nah, kita kan tadi T menggunakan 0,05 dengan N-nya atau DF-nya ini itu 55. Nah, di sini ya. Di bagian ini, yang ini. Nah, didapatkan nilai itu 2,00404. Nah, ini dilihat dari sininya dan bagian sininya. Nah, kita juga bisa mencari nilai tabel ini menggunakan Excel, teman-teman. Nah, kita coba ini contohnya. Jadi, kita hanya memasukkan ini contohnya. Nah, ini menggunakan fungsi dari Excel sendiri, yaitu tinf. Nah, ini memasukkan alfanya, dan ini memasukkan N-K-nya. Jadi, langsung keluar hasilnya sama, yaitu 2,004045, yang sama seperti hasil tabel tadi. Nah, maka dari itu, kita bisa lihat ya, dari nilai untuk variabel X1 yang pertama nih, untuk T hitungnya didapatkan nilai 0,916, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 2,004. Nah, sehingga H0 itu diterima. H0 diterima, maka kesimpulan untuk X1 ini adalah koefisien X1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau variabel dependennya. Kemudian untuk X2 kita coba menggunakan nilai signifikansinya di sini 0,00 dan nilai signifikansi itu 0,05 ya, karena 5%. Ini 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. H0 ditolak, maka koefisien X2 ini juga berpengaruh terhadap variabel Y. Kita coba bandingkan dengan nilai T hitung di X2, apakah menghasilkan kesimpulannya sama. Nah, nilai T hitung dari X2 kan 4,002, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabelnya yang tadi sudah dicari, yaitu 2,004. Nah, maka kesimpulannya H0 juga ditolak. Nah, maka jika H0 ditolak, H1 diterima. Untuk X3 juga sama, nilai T hitungnya 1,396 itu lebih kecil dari 2,004, signifikansinya 0,169 itu lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah H0 diterima, atau koefisien X3 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk X4, nilainya negatif 1,186. Ini untuk T hitungnya ya. Nah, kemudian signifikansinya 0,241, di mana nilai T hitungnya itu lebih kecil dari T tabelnya, dan signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima juga. Nah, untuk X5, T hitung 0,801, dan signifikansi 0,427, ini sama, yang untuk T hitung lebih kecil dari 2,004, signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga menghasilkan kesimpulan untuk H0 itu diterima. Nah, dari 5 variabel yang telah diuji ini, itu menghasilkan kesimpulan secara bersama-sama itu, maka koefisien X1, X3, X4, dan X5 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan koefisien X2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, itu untuk uji T. Selanjutnya untuk uji analisis regresi linear berganda selanjutnya itu adalah uji F. Kita masuk ke uji F. Uji F ini merupakan
pengujian yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh simultan atau secara bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Nah, menurut Imam Ghazali ini, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, pengujian hipotesisnya untuk H0 itu model tidak sesuai. H1 untuk paling sedikit ada satu koefisien J, itu merupakan model sesuai. Beta di sini itu merupakan konstanta nantinya untuk model. Nah, kriteria ujinya kurang lebih sama seperti tadi pada bagian uji T. H0 ditolak jika F hitung atau F yang dihasilkan oleh output software SPSS ini lebih besar dari F tabelnya, di mana F tabel itu dilihat dari nilai alfa, K-1, dan N-K, atau signifikansinya kurang dari alfa. Untuk uji F ini dilihat dari tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini ada di atas, langsung atas tabel atasnya koefisien. Nah, di sini terlihat kita menggunakan dua kolom terakhir, yaitu kolom F dan kolom signifikansi. Nah, karena didapatkan nilai F hitungnya itu 7,908 dan nilai signifikansinya 0,0 ya. Nah, kemudian kita mencari F tabel lagi. F tabel ini dilihat dari alfa, K-1, dan N-K. Di mana alfa di sini yang digunakan adalah 0,05, kemudian K-1, K-nya itu tadi 5, kemudian dikurangi 1 jadi 4, dan kemudian N-K seperti tadi, yaitu jumlah data dikurangi dengan banyak variabel independennya, yaitu 55. Sehingga kita melihatnya 0,05, 4, dan 55. Kita coba masuk ke tabelnya, kita coba lihat dari tabel dulu. Nah, ini ada tabel dari distribusi F dengan probabilitas atau signifikansi tadi 0,05. Kita mencari DF tadi yang untuk K-1 ini sebagai DF pertama dan N-K di sini sebagai DF kedua untuk di contoh tabel ini ya. Nah, untuk pembilang pertama, K-1 itu tadi kan kita menggunakan 4, jadi kita menggunakan kolom yang keempat ini. Kemudian untuk penyebutnya itu menggunakan baris yang 55, di mana nilai tersebut ada di bagian sini. Nah, ada di bagian 2,54 ini. Jadi didapatkan ya nilai F tabelnya itu sebesar 2,54. Nah, gimana jika kita menggunakan Excel? Itu sama seperti tadi untuk uji T, untuk mencari nilai T tabel, ini bisa menggunakan Excel. Di sini memasukkannya adalah F dengan fungsi finf, alfa atau signifikansi, titik koma derajat bebas atau di sini adalah K-1, kemudian derajat bebas kedua itu adalah N-K. Sehingga didapatkan nilai ya, ini 0,05, 4, dan 55 didapatkan nilai 2,539689 atau yang dibulatkan menjadi 2,54. Dan nilai tersebut ada sama seperti nilai pada F tabel. Oke, kalau didapatkan hasil yang sama, F tabel sudah ketemu sekian. Nah, kesimpulannya adalah H0 ditolak karena nilai F hitung. Nilai F hitung di sini adalah nilai yang dikeluarkan oleh output software SPSS, yaitu 7,908, itu lebih besar daripada nilai F tabel, di mana F tabel tadi adalah 2,54. Atau signifikansi sebesar 0,0 itu lebih kecil dari alfanya 0,05. Kita bisa menggunakan salah satu, bisa menggunakan nilai F atau SIG. Nah, karena H0 ditolak, jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Maka dapat dikatakan model regresi linear berganda di sini sesuai, sudah sesuai. Nah, model ini tuh yang mana sih? Gitu. Model di sini kita coba lanjut. Nah, di sini ada model regresi linear berganda. Ini sebuah model umumnya. Sebuah model umumnya yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah sampai dengan beta kxk plus error. Nah, di sini bisa dilihat ya, x di sini adalah variabel independen atau prediktornya. Kemudian
beta J ini adalah koefisien regresinya. Nah, nilai ini tuh didapatkan dari mana sih untuk mendapatkan nilai ini? Ini ada di tabel bagian koefisien. Nah, di sini. Untuk bagian koefisien di sini, ini ada konstan. Konstan di sini merupakan nantinya menjadi nilai B0. Kemudian beta 1 ini di bagian untuk yang X1 yaitu peraturan dan regulasi yaitu 0,096. Nah, ini maka di sini 0,096, beta 0-nya min 5,718. Kemudian untuk beta 2-nya kita masukkan sumber daya manusia yaitu 0,307 dan beta 3 itu adalah 0,239. Beta 4 atau biaya dan investasi itu min 0,154. Di sini nilainya negatif sendiri ya. Nah, kemudian untuk beta 5 yaitu manajemen itu 0,084. Nah, beda untuk nilai positif negatif di sini itu apa? Ini ada penjelasannya ya di sini. Jadi keadaan-keadaan bila koefisien regresi, koefisien regresi ini merupakan yang ini, tabel yang ini nih. Nah, atau betanya kalau di model. Nah, nilai sama dengan 0, dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nah, kalau nilainya negatif di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel X1 dan X2. Nilainya positif, maka terjadi hubungan yang searah. Nah, contohnya ini kita coba yang negatif. Nilainya negatif di sini untuk variabel X4 yaitu biaya dan investasi. Implementasinya tuh kesimpulannya jika nilai biaya dan investasi naik, maka nilai variabel Y atau nilai penerapan BIM itu akan semakin turun. Nah, untuk nilai yang positif, yaitu untuk X1, X2, X3, dan X5, itu tuh jika nilai misal peraturan dan regulasi itu naik, maka nilai variabel dependennya juga akan naik. Berbeda dengan tadi yang negatif ya. Jika variabel X4-nya itu semakin naik, maka Y-nya akan semakin turun. Nah, kalau yang nilainya positif, dia maka akan semakin naik nilai variabel dependennya. Gitu. Nah, itu untuk modelnya tadi. Nah, maka di sini ya, di UCF tadi, maka dapat dikatakan kan, model telah sesuai, yaitu model ini yang dimaksud. Begitu. Nah, ini udah menjelang akhir, ini ada beberapa informasi tambahan mengenai untuk analisis regresi berganda, kita biasa menyebutnya dengan koefisien korelasi berganda dan juga koefisien determinasi. Ini ada di bagian model summary. Nah, di bagian kolom 2 dan kolom 3 di sini. Nah, ini merupakan nilai koefisien korelasi berganda yang R saja. Kemudian koefisien determinasi ini ada di bagian R². Nah, untuk pertama itu koefisien korelasi berganda, nilai R itu berkisar antara -1 sampai dengan +1. Apabila nilai R mendekati nilai +1 atau -1, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Sebaliknya, apabila nilai R mendekati 0, maka semakin lemahnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Nah, ini didapatkan yang nilainya 0,050 atau mendekati positif 1. Maka dapat dikatakan itu semakin kuatnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Nah, di sini ya. Nah, untuk koefisien determinasi atau kita biasa menyebutnya dengan R², di sini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai R² ini mendekati 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk tadi, variabel dependennya secara sempurna dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Jadi nilai R² kan didapatkan 0,423 ya, atau biasa menyebutnya dengan 42,3%. Jadi secara bersama-sama variabel X itu berpengaruh kepada Y itu sebesar 42,3% ini. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai analisis regresi berganda. Nah, mungkin tadi kan ada untuk deskriptif statistik ya. Mungkin teman-teman tahu di sini mean, rata-rata, standar deviasi itu merupakan akar dari varian, dan N itu adalah jumlah data. Nah, kemudian kita
karena udah mau selesai, kita coba contohkan yang tadi mau dijelaskan oleh Pak Qodir mengenai sintaks ya. Di mana hal tersebut jika kita mau menggunakan mau menganalisis data menggunakan SPSS, kita nggak usah masukin satu-satu lagi. Jadi kayak tinggal menjalankan sintaks atau programnya itu bisa langsung dijalankan begitu. Nah, kita coba ya, mungkin untuk masuk. Ini sebagai tambahan saja sih. Ini tidak masuk ke bagian dalam analisisnya. Ini sebagai salah satu tips and trick untuk mempercepat pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, kita masuk ya tadi ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke bagian linear seperti awal tadi. Oke. Sebenarnya di sini saya menggunakan IBM SPSS statistik yang versi 26. Jadi cukup terbaru. Nah, di sini ada bagian paste. Paste di sini langsung kita pencet saja, nanti akan muncul sebuah program sintaks. Nah, di sini maka langsung akan tersimpan nih program yang telah kita buat tadi. Karena kan kita di analyze, regression, linear tadi kan kita milih-milih nih di bagian sini yang dibutuhkan apa saja, di plot juga yang dibutuhkan apa saja. Nah, ini otomatis tersimpan di bagian ini, sintaks ini. Nah, ini kita bisa langsung simpan saja ke folder yang diinginkan mungkin. Nah, maka bisa langsung simpan sehingga nantinya bisa langsung dijalankan gitu, teman-teman. Oke. Mungkin dari saya untuk sebuah tutorial menggunakan SPSS cukup sekian. Mungkin untuk selanjutnya kalau jika ada dari teman-teman atau saudara-saudara yang ingin ditanyakan, silahkan boleh untuk nanti di sesi pertanyaan. Mungkin dari saya sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti tadi tutorialnya. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada praktisi kita, yaitu Mbak Rania Sukmana. Nah, teman-teman, karena kita sudah melewati 2 agenda utama kita, yaitu agenda pertama bersama Bapak Dr. Abdul Qodir mengenai teori regresi itu bagaimana, terus software-software yang bisa kita pakai untuk mengolah data itu apa, terus kita juga udah belajar secara langsung nih sama praktisi handal kita, yaitu Mbak Rania Sukmana. Nah, tentunya teman-teman pasti punya nih pertanyaan, atau kira-kira teman-teman ada yang masih dibingungkan, atau teman-teman merasa, oh tadi ada poin yang terlewat nih, saya ada poin yang miss nih. Nah, teman-teman bisa langsung raise hand, dan teman-teman nanti bakal dipilih oleh pihak co-host kita. Nah, mungkin dari teman-teman bisa yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan bisa raise hand mulai sekarang. Bagaimana dari pihak operator? Apa sudah ada yang raise hand? Masih belum ya, Kak? Oke, mungkin kalau belum ada raise hand, kita langsung pakai pertanyaan pertama yang tadi muncul di kolom komentar dari Bapak Ardo Okilanda ya. Oke, mungkin nanti bisa saya bacakan nih pertanyaannya. Izin Bu, saya Ardo Okilanda ingin bertanya terkait hasil uji SPSS ini. Bagian mana saja sebaiknya yang perlu masuk untuk artikel pada publikasi? Karena seringkali penulis masukkan semua bagian uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis. Nah, jadi dia bertanya nih, mungkin dari Mbak Rania atau Bapak Dr. Abdul Qodir bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Erza ya. Menarik ya, di bagian mana untuk metode penelitian kuantitatif yang ditampilkan di artikel publikasi ya. Untuk uji asumsi ya, maka itu bisa dimunculkan di bagian metode penelitian ya.
Sedangkan di paparan data itu cukup uji hipotesis, hasil uji hipotesisnya. Misalnya kalau kita lihat coba ini yang ditampilkan oleh Mbak Rania, maka uji asumsinya tinggal dijelaskan aja di bab 3-nya bahwasanya sebelum dilakukan analisis data regresi gitu ya, peneliti atau penulis telah melakukan uji asumsi sebagai prasyarat untuk dilanjutkan ke analisis regresi. Maka dijelaskan aja angka-angka itu tadi yang menunjukkan kalau hasil uji asumsinya sudah terpenuhi. Lalu di bagian result atau temuan baru data hasil uji hipotesisnya yang dimunculkan gitu ya. Kalau kita lihat, coba saya share screen artikel saya yang terbit di salah satu Scopus ya teman-teman. Ini analisis data kuantitatif ya. Coba kita lihat. Sebenarnya yang paling penting di dalam metode penelitian kuantitatif itu ketika kita akan mempublikasikan karya kita atau hasil penelitian kita ke jurnal gitu ya, itu yang lebih penting itu adalah variabel, subvariabel, dan indikator yang digunakan pada setiap variabel. Itu wajib hukumnya kita munculkan di bab 3. Selain monggo uji asumsi, tapi ada beberapa artikel uji asumsi itu tidak perlu dimasukkan. Yang penting menjelaskan analisis data menggunakan apa, begitu ya. Misalnya regresi ganda atau regresi sederhana dengan aplikasi SPSS. Tetapi yang wajib itu harus dimunculkan itu adalah hasil uji hipotesisnya. Kalau kita lihat, coba saya izin share screen, Bapak Ibu. Bentar. Oke, ini saya menggunakan Amos, Bapak Ibu ya. Ini terbit di Scopus Q 3, Sinta 1 ya. Ini saya mencari faktor-faktor determinan dari perubahan organisasi di SMP di Madura. Maka yang dimunculkan di metodenya, Bapak Ibu, ini yang saya jelaskan tadi ya. Variabel, subvariabel, indikator yang digunakan. Karena perlu kita ketahui metode kuantitatif itu kan menguji teori ya. Sehingga teori yang digunakan sebagai alat ukur itu perlu dimunculkan di metode penelitian. Sedangkan di paparan data maka hasil uji hipotesisnya yang dimunculkan. Ya. Maka kita lihat di sini teman-teman, Bapak Ibu, dari hasil uji hipotesisnya. Karena ini menggunakan SEM dengan aplikasi Amos, maka yang kita lihat adalah pengaruhnya ya, output pengaruh antara variabel independen dan dependennya seperti apa. Ya, sehingga di sini selain itu juga yang dimunculkan karena ini adalah SEM menguji model, maka hasil uji modelnya seperti apa kalau menggunakan SEM. Tapi kalau uji hipotesis menggunakan analisis regresi, maka tabel yang dijelaskan oleh Mbak Rania tadi, salah satunya uji T-nya berapa, uji F-nya berapa, itu yang dimunculkan. Ya, kira-kira nilai signifikannya bagaimana? Maka ditampilkan di paparan data. Lalu di pembahasan maka didiskusikan dengan teori sebelumnya. Kalau memang model yang ditawarkan pertama itu sesuai dengan teori seperti ini, kira-kira hasilnya gimana? Ini kan modelnya seperti ini nih, Bapak Ibu, ya. Model yang kita tawarkan karena ini SEM, ya, maka ada pengaruh antara ketiganya baik itu melalui variable intervening atau tidak. Ternyata ketika diuji tekanan politik terhadap kepemimpinan tidak berpengaruh, gitu ya, sehingga malah lebih bagus kalau berpengaruh langsung tekanan politik terhadap perubahan organisasi. Jadi kesimpulannya itu Mbak Erza ya,
bahwa yang wajib ditampilkan di paparan data cukup hasil uji hipotesisnya, yaitu tabel kolom uji T atau uji F-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tambahan dari Mbak Rania. Silakan. Baik, kepada Mbak Rania, jika memang ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan, bisa langsung. Kalau dari saya, karena saya belum pernah membuat artikel, mungkin udah tadi dijelaskan oleh Pak Qodir ya. Jadi emang yang dimasukkan itu hanya inti-intinya saja, terutama yang di bagian tadi. Untuk uji tahapan yang kedua, yaitu uji F dan uji T. Untuk uji asumsi itu cukup penjelasannya saja mungkin ya tadi. Kurang lebihnya begitu sih, cukup dari saya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh Bapak Qodir dan juga Mbak Rania. Nah, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan kedua dari Bapak Hendri Wijaya. Izin bertanya, apakah penelitian dengan kuesioner menggunakan skala nominal Biner 0 dan 1 bisa diestimasi menggunakan metode regresi berganda? Apakah uji validitas dan reliabilitas tetap dilakukan? Apakah masih diperlukan uji asumsi klasik modelnya? Terima kasih. Nah, ini kayaknya ada 3 pertanyaan nih ya dalam satu pertanyaan. Mungkin dari Bapak Abdul Qodir atau Mbak Rania bisa langsung dijawab. Terima kasih. Silakan Mbak Rania. Ini teknis sepertinya. Jadi izin masuk ya. Untuk pertanyaannya dengan apa penilaian dengan kuesioner dengan menggunakan skala nominal biner 0 sampai 1 bisa diestimasi menggunakan metode regresi berganda, apakah uji validitas dan reliabilitas tetap diperlukan? Iya, jawabannya kalau dengan kuesioner itu masih tetap dilakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Karena bentuk kuesioner itu emang perlu untuk diuji validitas dan reliabilitas. Nah, apakah masih perlu untuk dilakukan uji asumsi klasik untuk modelnya? Itu tetap. Jadi, step awal itu adalah menggunakan tetap dengan uji validitas reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasiknya, dan kemudian baru diuji analisis regresi berganda begitu. Oke, mungkin dari Bapak Qodir ada tambahan? Sudah tadi dari Mbak Rania. Ya. Oke, siap. Nah, karena kita belum ada penanya ketiga, mungkin kita bisa kembali ke pertanyaan dari Bapak Ardo Okilanda. Lanjutannya, jadi tidak penting juga ketika ditampilkan tabelnya, Pak. Jadi itu pertanyaan lanjutannya, Bapak. Oke. Kalau uji hipotesis, maka dimunculkan tuh tabel yang ditampilkan oleh Mbak Rania tadi. Output SPSS yang berkaitan dengan nilai R-nya, nilai T-nya, nilai F-nya itu dimunculkan. Seperti artikel yang saya jelaskan tadi, artikel saya yang ditampilkan tadi ya, ini nih ditampilkan ini ya, nilai apa ANOVA, tabel ANOVA-nya dimunculkan ya. Ini ada F-nya itu dimunculkan. Bisa juga dengan koefisiensinya ini juga ditampilkan karena ada nilai T-nya. Sehingga dari sana bisa dijelaskan tuh apakah hipotesisnya itu diterima apa tidak gitu ya. Teruji apa tidak, ketika diuji kira-kira ada pengaruh apa tidak gitu ya antara X dan Y. Itu yang dimunculkan sehingga nanti ketika di pembahasan itu menjadi dasar bahwasanya penelitian kita itu teruji signifikansinya, pengaruhnya antara X terhadap Y. Gitu, Mbak, dari saya. Oke, jadi yang penting inti-intinya dan poin-poinnya tuh harus ada gitu ya Pak ya. Dan semuanya tergantung dari kebutuhan itu tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan ketiga dari peserta webinar pada pagi hari ini. Jika belum ada, kita bisa langsung masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Oke,
Oh, ini ada dari Mbak LR Safitri, raise hand. Nah, karena Mbak LR Safitri raise hand, berarti kita bisa ya berdiskusi secara langsung nih Mbak, bukan video chat. Mungkin dari pihak co-host bisa langsung di-unmute. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fitri, saya dari Universitas Airlangga gitu kan. Saya ingin ini sebenarnya bukan klarifikasi sebenarnya, menambahkan juga mungkin, mohon maaf jika saya salah gitu ya. Untuk tadi pertanyaan dari Pak Hendri Wijaya itu kan ketika dia menggunakan kuesioner yang menggunakan skala nominal itu akan berpengaruh ketika yang diuji itu berupa skala variabel dependen gitu. Jadi kalau misalkan dependennya berupa skala nominal itu menurut saya itu tidak bisa menggunakan regresi berganda, tapi harus menggunakan regresi logistik. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang yang diuji jawaban dari Mbak Rania itu sudah benar ya, ketika kalau misalkan yang regresi berganda itu digunakan untuk jika skala nominal 01 itu pada variabel independen gitu. Tapi kalau variabel dependen itu menurut saya tidak bisa. Jadi saya ini tidak bertanya sih, cuma izin klarifikasi dan konfirmasi aja seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Rania atau Bapak Kodir bisa menambahkan? Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Fitri atas masukannya. Ya benar, untuk tadi saya kurang menjawab pertanyaan yang pertama ya, malah pertanyaan intinya tidak terjawab. Nah, di sini menggunakan apakah penelitian bisa dengan skala nominal biner 0 dan 1 itu bisa diestimasi menggunakan metode regresi berganda? Ya benar tadi, benar kata Mbak Fitri. Terima kasih Mbak atas bantuannya tadi. Benar, di situ menggunakan dengan regresi logistik gitu. Bisa menggunakan regresi logistik berganda ya untuk jika datanya banyak gitu. Mungkin dari Pak Kodir ingin menambahkan, silakan Pak. Cukup. Terima kasih Mbak tadi. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Safitri karena sudah memberikan koreksi, karena kita namanya manusia, kita tidak luput dari salah maupun lupa, begitu ya. Nah, enaknya begini kalau teman-teman on mic, kita bisa berdiskusi gitu ya. Nah, teman-teman, karena mungkin kita sudah berada di penghujung acara, langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri kita yang sudah menyampaikan ilmu yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kita harus menerapkan moto yang sudah disebutkan oleh Pak Kodir tadi, bahwa kita harus learning by doing. Percuma kita learning doang nih, percuma kita belajar doang, tapi kita nggak doing, kita nggak mempraktekkan, kita tidak mengerjakan secara langsung. Karena ilmu yang cuma kita pelajari dengan doing, cuma kita baca buku, menulis, itu bakal menguap. Tapi kalau kita sudah mempraktekannya, kita sudah melakukannya, itu akan menetap di diri kita. Bahkan kalau kita sudah memberikan manfaat dengan ilmu kita kepada orang lain, itu akan menjadi hal yang lebih baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terus sebelumnya ada informasi nih. Nah, misalkan teman-teman ada yang masih bingung atau ini tadi saya kelewatan nih, tadi saya masih ngajar atau tadi saya sinyalnya jelek, teman-teman bisa cek video kita di YouTube Jejaring Kampus Merdeka. Jadi tadi sudah di-record dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya informasi kedua, kalau teman-teman merasa aduh, saya kok kurang paham ya, kok saya masih bingung ya cara mengolah data nih bagaimana sih, atau kok ternyata software untuk mengolah data itu mahal harganya. Nah, kami dari tim Jejaring Kampus Merdeka, kami menyediakan jasa analisa data, di mana jika teman-teman sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi, makalah, jurnal, atau apapun itu yang memerlukan analisa data atau pengolahan data, kami menyediakan jasa tersebut. Tenang, akan ada banyak banget varian dan juga harganya sangat terjangkau. Jadi teman-teman, jika membutuhkan informasi lebih,
bisa langsung cek kolom komentar, di situ ada nomor dari PIC kita, atau teman-teman kan juga sudah bergabung ya dengan grup ini, jadi teman-teman bisa langsung chat di grup itu, karena di situ sudah ada pihak admin kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya di pagi hari yang cerah ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemateri hebat kita. Semoga di event berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan kualitas acara yang lebih baik lagi dengan pemateri-pemateri baru yang mungkin akan memberikan informasi dan ilmu lagi untuk teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan, teman-teman bisa mengisi link feedback di kolom komentar ya. Terima kasih.